sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat datang dalam acara serial edukasi Cancer Education Channel edisi Sabtu 9 Januari 2021. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kami bahas yaitu pelayanan kemoterapi di Rumah Sakit Onkologi Solo. Yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Dr. Iga Kustin Mahabagawati, Dokter Umum Rumah Sakit Onkologi Solo, dan dipandu oleh moderator kami, Nurse Aini Andarwati Eskep, Kepala Keperawatan Rumah Sakit Onkologi Solo. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk itu sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silakan menyiapkan pertanyaan pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini disiarkan langsung pada channel YouTube, Facebook, dan Instagram Live Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita saksikan bersama serial edukasi Cancer Education Channel yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society. Halo sahabat setia Rumah Sakit Onkologi Solo dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami di acara Cancer Education Channel edisi pagi ini, Sabtu 9 Januari 2021. Pagi hari ini tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Dokter Umum Rumah Sakit Onkologi Solo. Beliau adalah Dr. Iga Kustin Mahabagawati. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Aini. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat ya. Semangat selalu. Tak terasa sudah awal tahun 2021 ya dok. Tahun yang cukup berat kita lalui kemarin. Mudah-mudahan di tahun ini kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan untuk melewati masa pandemi ini ya dok. Semoga cepat berakhir juga. Amin amin. Dokter Iga, pagi hari ini kita mau membahas tentang pelayanan kemoterapi di Rumah Sakit Onkologi Solo. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang setia menyaksikan acara kita sudah cukup paham bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas lebih dekat tentang kemoterapi, baik secara teori, efek samping, dan sebagainya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang pelayanan di Rumah Sakit Onkologi itu sendiri bagaimana. Mungkin bisa diceritakan sedikit dok sebelumnya pelayanan-pelayanan unggulan di Rumah Sakit Onkologi Solo itu seperti apa? Ya. Jadi sebelumnya Rumah Sakit Onkologi Solo ini itu kan rumah sakit dengan spesialistik di bidang tumor dan kanker ya. Dan di sini ada banyak fasilitas unggulan yang disediakan di Rumah Sakit Onkologi ini. Contohnya seperti deteksi dini kanker, klinik bebas nyeri, lalu ada vaksinasi kanker juga ada yang Mbak ya di sini. Iya, kita sudah menyediakan vaksinasi. Ya, HPV seperti itu. Home care juga ada untuk pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan di rumah seperti itu, seperti kan baring lama, butuh untuk di medikasi dan lain-lain gitu. Lalu juga ada layanan operasi bedah yang 24/7 istilahnya. 24/7 ya. Jadi nggak pernah berhenti ya, non-stop ya dok. Non-stop seperti itu. Lalu ada target terapi, imunoterapi untuk cancer. Lalu ada lab patologi anatomi juga untuk melihat keganasan, stadiumnya dan seperti itu. Lalu yang terakhir kemoterapi, layanan kemoterapi. Layanan kemoterapi ini ada untuk dewasa dan juga untuk anak-anak. Dan itu pun juga 24/7. Jadi kita siap kapan pun pasien ya dok. Dan tentunya tanpa antri lama ya dok. Tidak lama. Di sini Bisa segera dilakukan. easy. Easier better ya dok. Untuk layanan kemoterapi sendiri dok, sejauh ini berapa persentasenya dari seluruh pasien yang ada di Rumah Sakit Onkologi Solo? Bahkan mungkin sekitar 70-80% pasien di Rumah Sakit Onkologi ini itu adalah pasien kemoterapi.
Artinya sebagian Iya, besar. sebagian besar semua pasien kemoterapi. Ada yang kemoterapi untuk kanker ovarium, endometrium, payudara pun ada. Dan kita di sini juga kemoterapinya tidak hanya harus ini Mak. Kalau bisa untuk one day care 1 hari saja pun kita juga bisa. Bisa 1 hari menjalani. saja, iya. Dan tentunya kita pun tetap melakukan penjadwalan dengan baik ya. Iya, dijadwalkan. Jadi pasien mungkin tidak bingung untuk Iya, kapan lagi tidak. harus kembali menjalani Tidak. terapi dan sebagainya. Selalu dari sini kita ada resume saat pulang, lalu selalu diberikan kapan kontrol lagi, kapan harus mulai demo lagi. Sekitar 2 minggu, 3 minggu. Nah, jadi kita juga menyarankan untuk pasien untuk tidak terlalu lama kontrolnya. Untuk tidak terlalu jadi kemo harusnya tanggal 7, jangan tiba-tiba mundur ke tanggal 14 terlalu lama. Namanya. Ya nanti jadi tidak efektif Tidak untuk efektif. kemoterapinya. Baik dok, mungkin itu formula yang cukup mudah ya untuk Iya. pasien. Apalagi nih kalau kita biasanya di rumah sudah menjalani suatu terapi, kita pun juga bingung. Kadang kalau nggak diingatkan oleh tim kesehatannya, kapan lagi nih harus kembali, terus apakah ini masih dalam waktu yang aman dan sebagainya dan sebagainya. Dan di sini juga selalu di reminder dari admisi ya. Jadi bagian admisi. Iya, biasanya kalau sudah waktunya untuk kontrol, sudah waktunya untuk kemo, diingatkan. Bisa lewat WA atau telepon pasti diingatkan untuk Iya, pelayanan yang cukup baik ya dok. Ini sudah ada beberapa pertanyaan juga dari sahabat-sahabat kita ya dok. Kita buka pertanyaan yang pertama dari Asmira. Selamat siang dokter, saya mau bertanya. Ibu saya sedang menjalani kemoterapi di salah satu rumah sakit di kota Solo. Bila kami ingin melanjutkan kemo di rumah sakit onkologi Solo, caranya bagaimana ya dok? Dan apakah kemo di sana harus mengikuti proses antrian yang lama? Terima kasih dokter. Silakan dok. Oke, untuk Ibu Asmira ya. Ya, ini bertanya tentang alur kemoterapi ya, kalau dari rumah sakit lain seperti itu ya. Iya, jadi dia sudah kemo di rumah sakit lain, tetapi rangkaiannya belum selesai sepertinya Iya. dok, sehingga ingin melanjutkan kemonya di rumah sakit onkologi. Caranya sangat mudah Ibu. Kita di sini apabila Ibu dari rumah sakit lain, Ibu sudah mempunyai surat rujukan, Ibu bisa langsung menghubungi admisi kami. Jadi bisa lewat hotline di 021 765 1717. Nanti akan diberikan alurnya Bu. Harus menemui dokter spesialisnya dulu, kita nanti jadwalkan. Lalu selanjutnya Ibu kalau tidak bisa telepon, mungkin bisa langsung saja ke admisi, itu bisa lebih tambah jelas seperti itu. Dan apabila kalau dokter yang merujuk itu bukan dokter dari rumah sakit kita, tidak apa-apa, nanti kita akan tetap mengarahkan Ibu ke spesialis yang sama, seperti contohnya spesialis obgyn ya gitu ya, dari Hermina mungkin ke rumah sakit kita di sana dokter, di sini spesialis obgyn adalah dokter Heru, tidak ada di sana. Nanti tidak apa-apa Bu, sama-sama dengan spesialis obgyn seperti itu. Yang penting Cukup mudah ya. iya, dan antriannya juga tidak lama. Apalagi untuk mungkin ketemu dokter Heru dahulu, spesialis yang lain dulu, itu bisa langsung nanti didaftar, tidak perlu lama. Jadi begitu Ibu Asmira, untuk caranya bisa langsung menghubungi admisi kami atau bisa juga datang langsung. Nanti tim kami kapanpun 7x24 jam siap melayani. Iya. Mudah-mudahan tidak antri juga. Antri pun tidak sebanyak. Tidak sebanyak rumah sakit lain ya dok. Iya. Selanjutnya dokter, ada lagi pertanyaan nih dari Rizky. Dokter, kemoterapi untuk kanker apa saja yang bisa dilayani di rumah sakit onkologi Solo? Iya. Terima kasih untuk Rizky. Ini pertanyaannya, sebenarnya dari rumah sakit onkologi ini juga targetnya bisa semua cancer kita tangani ya, seperti itu. Tapi untuk sejauh ini kami baru sementara seperti cancer endometrium, cancer di bidang ginekologi, ovarium, cancer cervix, dan juga untuk di bagian
bidang onkologi kita banyak kanker payudara, kanker mame, lalu untuk kanker seperti kelenjar getah bening seperti itu juga ada di sini untuk sementara itu. Tapi untuk meningkatkan kualitas kita dan banyak sekali yang meminta untuk kasus penambahan ini, kita akan segera menambah. Ya, Semoga mohon doanya sahabat-sahabat di rumah, semoga kita juga bisa terus menambahkan pelayanan kita sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan sahabat-sahabat di rumah. Masih ada lagi pertanyaan, Dok? Mungkin akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cancer Education Channel. Persiapan kemoterapi sendiri itu apa saja yang harus disiapkan sejak dari pasien datang mungkin sampai bisa dilakukan kemoterapi? Jadi pasien kemoterapi itu kebanyakan dari poli ya, jadi sudah bertemu dengan dokter spesialis. Nah, dari dokter spesialis itu biasanya sudah mengarahkan ini harus di kemo, dengan pasien kanker harus di kemo. Biasanya dari poli sudah ditentukan untuk dosis kemo. Jadi dosis kemo ditentukan langsung dari dokter spesialis. Dihitung dari berat badannya pasien. Jadi bukan dosis kemo tidak dari dokter umum, tidak dari siapa-siapa, tapi dari dokter spesialis seperti itu. Nah, apabila dari pasien sudah menyetujui untuk kemoterapi, bisa dipersiapkan untuk cek lab. Jadi biasanya lab yang paling penting itu adalah cek lab untuk kemoterapi. Contohnya ada HB, hemoglobin, ada untuk fungsi, kita cek untuk fungsi hati, fungsi ginjal, seperti itu. Lalu dan kalau karena masa pandemi sekarang kita pasti untuk cek rapid untuk COVID ini ya, pemeriksaan COVID. Jadi selanjutnya pasien bisa mendaftar ke kamar. Kalau apabila semua sudah keluar sudah baik, bisa langsung masuk kamar. Tapi nanti apabila ada lab yang harus diperbaiki seperti itu ya, mau tidak mau harus diperbaiki dahulu. Seperti harus transfusi dulu untuk fungsi ginjal apabila bermasalah atau nanti ada ditambah obat seperti itu. Jadi memang langkah awalnya tetap harus bertemu dengan dokter spesialis dulu ya, Dok? Bertemu dengan spesialis. Setelah itu baru nanti kita bisa mendaftar untuk kelas perawatannya. Nanti di kamar perawatan baru kita melakukan pemeriksaan persiapan untuk kemoterapi itu sendiri. Oke. Terus, Dok, saat kemoterapi itu sendiri, rata-rata sejauh ini efek samping apa yang dirasakan oleh pasien? Dari kemoterapi itu yang paling banyak adalah mual muntah seperti itu. Walaupun di sebelum kemoterapi dimulai pasti kita memberikan obat sebelum kemoterapi seperti anti mual, anti muntah itu sudah pasti diberikan. Tapi pasti tetap ada yang pusing, mual, muntah seperti itu. Dan lagi kalau ada beberapa obat dari kemoterapi yang bikin rambut rontok. Tapi jangan khawatir nanti dapat Bisa tunggu lagi. Iya, bisa tunggu lagi dari spesialis memberikan obat. Terus, Dok, untuk kemoterapi sendiri, apakah ada perlakuan khusus untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit tertentu, misalnya penyakit degeneratif dan sebagainya? Apakah itu termasuk nanti dalam pengkajian awal pasien masuk
Sehingga ada pengobatan khusus atau tetap sama? Seperti hipertensi seperti Iya, itu. bisa. Ya, apabila tidak terkontrol ya sepertinya. Untuk tensi yang biasanya tinggi nanti pasti dikonsulkan dengan spesialis penyakit dalam. Seperti itu. Ada gula dengan riwayat gula tidak terkontrol yang terlalu tinggi harus dengan spesialis penyakit dalam. Iya. Iya. Jadi sahabat-sahabat tidak perlu khawatir ya, misalnya keluarga ada yang memiliki riwayat penyakit dan harus dilakukan kemoterapi, tetap nanti di sini akan kita konsulkan ke ahlinya, seperti itu ya dok. Karena kalau tidak diobati, tidak dikemo, nanti jadi komorbid satu sama lain. Oke. Nah ini sudah ada pertanyaan lagi dok yang masuk dari Mbak Amelia Putri. Selamat siang dokter. Berapa lama biasanya proses kemoterapi itu berlangsung? Ya. Untuk proses kemoterapi bervariasi ya, tergantung dari apa kemoterapi yang sedang dijalankan. Jadi seperti yang saya bilang, ada kemoterapi yang hanya 3 jam saja, itu bisa one day care, jadi bisa masuk pagi pulang siang. Tapi ada juga yang harus 24 jam, karena jadi ada obatnya bermacam-macam seperti itu. Dan juga kita lihat juga dari labnya tadi, Dari hasil walaupun 3 jam saja, tapi kalau labnya ternyata jelek harus transfusi, harus ditambah obat untuk perbaikan fungsi-fungsi yang bermasalah, ya itu pasti harus rawat inap karena perjalanannya panjang, harus di transfusi, harus ini, harus itu, jadi nggak bisa untuk one day care. Jadi semua tergantung kondisi dari pasien dan juga jenis kemoterapi yang dijalankan seperti itu. Jadi memang kemoterapi itu jenisnya banyak ya? Iya, jenisnya banyak. Tergantung dari penyakit masing-masing dan juga dari kondisi fisiknya masing-masing penderita. Harus perbaikan dahulu atau sehingga ini bisa menambah waktu perawatan iya, ya? lebih lama. Baik dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Aisyah Yusfika. Dokter, apakah ruang kemoterapi di Rumah Sakit Onkologi Solo itu ada kelas-kelasnya atau hanya satu unit pelayanan khusus? Oke. Dan untuk ruang kemoterapi ya, untuk ruang kemoterapi di Rumah Sakit Onkologi Solo ini ada beberapa kelas. Untuk beberapa kelas ini ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP A dan VIP B. Jadi apabila pasien kemoterapi ini ada di kelas 3 karena berbanyak ya Mbak ya, berbanyak pasien, kalau tidak semua di kelas 3 ini itu pasien kemoterapi, akan dipindahkan di ruangan ODC, Unit khusus. unit khusus untuk kemoterapi saat kemoterapi saja. Selesai kemoterapi nanti turun lagi ke kamarnya dia, seperti itu perawatannya. Tapi untuk yang VIP karena dia sendiri, ya sudah tidak apa-apa di kamar sendiri, di ruangan sendiri. Seperti kelas 1 ada 2 bed. Apabila yang satu pasien operasi dan satunya kemoterapi, salah satu untuk yang kemoterapi akan dinaikkan ke ruangan sendiri untuk kemoterapi. Sehingga tetap aman Iya, ya, tetap prosesnya aman dan tetap steril ya dok. Steril. Oke dokter, penjelasannya cukup jelas untuk sahabat-sahabat di rumah yang mungkin masih bertanya sebenarnya kemoterapi itu nanti kita diapain sih gitu dok? Apa nanti dimasukkan dalam ruangan khusus yang mana hanya ada kita? Selanjutnya dokter, ada lagi dari Aiden Rahmawati. Dokter mau bertanya, apakah Rumah Sakit Onkologi Solo saat ini bisa melayani terapi radiasi? Untuk terapi radiasi di Rumah Sakit Onkologi Solo belum bisa ya. Belum bisa. Radiasi. Tapi nanti apabila memang diperlukan untuk radiasi dari spesialis kami pasti merujuk ke pelayanan yang memfasilitasi untuk kemoradiasi, radioterapi seperti itu. Oke, jadi tetap tidak perlu khawatir ya, Tidak perlu khawatir. tidak akan kita lepas ya. Iya, tidak lepas. Kita
nanti kita rujuk ke ahli radiasi yang ada di Solo ini. di Solo. Dokter, selanjutnya dok, ada lagi nih pertanyaan dari Julfikar. Ya. Dokter, untuk kasus kemoterapi, kasus kanker dengan kemoterapi dilakukan seumur hidup atau hanya pada saat sakit saja? Dan rata-rata berapa kali pemberiannya? Seperti yang tadi bahwa untuk setiap cancer beda-beda ya. Ada yang seri-seri, jadi ada yang sampai 67 sampai yang bervariasi tergantung dari respon pasien, kondisinya pasien seperti apa gitu. Jadi apabila yang kemo yang pertama ini sudah selesai, ibaratnya seperti itu, apabila responnya baik, tidak akan dilanjutkan untuk kemoterapi lagi. Tapi nanti kalau sudah selesai kemoterapi yang pertama, tetapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian kambuh lagi, dan itu kemungkinan akan dilanjutkan untuk kemoterapi tambahan, seri tambahan seperti itu. Jadi semua tergantung dari kondisi pasien, responnya pasien itu bagaimana. Apabila responnya baik, hanya kemoterapi sekali saja sudah. Maksudnya satu seri selesai, itu sudah selesai. Artinya kondisi dari pasien itu juga menentukan Iya, ya dok. menentukan juga. Dalam kesuksesan terapi, Iya. dukungan dari keluarga pun juga begitu ya dok. Iya. Selama kemoterapi sendiri itu kan kita memang dituntut untuk boleh makan apa saja, Boleh makan apa seperti saja, itu. tidak ada Terus pantangan. tidak ada pantangan, olahraga secukupnya. Iya. Yang jelas tetap harus happy ya dok. Iya, tetap harus happy, aktivitas sesuai kemampuan saja. Aktivitas sesuai Biasa. kemampuan. Oke dokter, topiknya semakin menarik. Mungkin akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cancer Education Channel. Terus juga efek samping dari kemoterapi. Nah, saat ini untuk cara pemberian kemoterapi sendiri itu seperti apa, dok? Ya. Jadi untuk cara pemberian kemoterapi yang sudah pernah dilakukan lakukan di Rumah Sakit Onkologi Solo ini, yang paling sering adalah lewat pembuluh darah ya. Yang kedua yang paling sering juga lewat oral
intratekal. Ya. Itu harus di ruang lokal karena harus dilakukan di lokal karena harus dibius dahulu seperti itu. Nah, untuk yang intravena ini kita lakukan itu dengan sangat hati-hati Mbak ini, karena dari apabila kemoterapi itu tidak dilakukan dengan benar, ya kan nanti akan timbul efek samping yang sangat berat kalau kemoterapi tidak benar, tidak melalui pembuluh darah yang benar seperti itu. Jadi tidak hanya itu, jadi kita harus menentukan dosisnya juga harus tepat. Jadi saat pengoplosan juga harus steril, istilahnya gitu ya Mbak. Jadi di sini tuh kita sudah punya dari bagian apotek, farmasi, ya itu sudah apa ya istilahnya sudah ahlinya, udah ada pelatihan khusus untuk pengoplosan. Ya. Jadi kita kalau oplos obat kemoterapi itu juga tidak sekedar oplos kalau di sini ya Mbak. Jadi pengoplosan obat kemoterapi itu di ruangan khusus dengan petugas farmasi. Petugas farmasinya pun tidak hanya sekedar pakai baju biasa gitu Mbak ini, kita jadi pakai gaun juga, pakai lapis apron lagi, terus tetap pakai face-shield, sarung tangan. Jadi obat itu sangat kita usahakan untuk steril. Jadi kita sangat jaga dijaga sterilitas ya Dok. Jadi pembawaan dari ruang oplos ke bawah juga harus hati-hati. Oke. Termasuk nanti staf keperawatan yang memberikan ke Iya. pasien ya. Iya, staf nanti memberikan ke pasien. Biasanya kita juga memberikan dengan alat limpa itu supaya tetesannya tidak tidak berlebihan atau tidak kurang Akurat ya. Iya. Oke, mungkin ini salah satu nilai plus pelayanan di rumah Iya. sakit kita ya Dok. Nah Dokter, untuk sejauh ini kan kita juga selain pasien-pasien dewasa, kita juga ada pasien anak ya Dok tentunya. Iya, ada pasien anak. Untuk pasien anak sendiri itu sebetulnya aman tidak dilakukan kemoterapi? Iya, aman. Apalagi seperti yang saya bilang tadi bahwa kemoterapi pasti sudah disetujui dan itu adalah advis istilahnya dari spesialis. Kalau anak dari spesialis anak seperti itu. Nah, mungkin apabila tidak di kemo malah lebih berbahaya daripada di kemo seperti itu. Nah, kemonya untuk anak-anak itu tentu tidak berbahaya dan sudah dipertimbangkan dengan spesialis anaknya seperti itu. Asal Disesuaikan. iya sudah disesuaikan dengan penyakitnya, dengan berat badannya, dengan kondisi anaknya. Jadi tidak perlu khawatir untuk ibu-ibu, orang tua di luar apabila anaknya memang butuh harus di kemoterapi, tidak perlu khawatir. Selama proses kemo itu sendiri Dok, apakah boleh orang tua mendampingi anaknya? Karena mungkin tidak semua anak itu kategori anak itu kan sampai sekian tahun ya Dok. Iya. Bisa jadi nih kasusnya ditemukan pada usia balita, sehingga pastinya orang tua akan sangat khawatir bila anaknya menjalani proses terapi itu sendiri. Apakah boleh orang tua ikut mendampingi Dokter? Saat di ruang perawatan ya. Iya. Boleh ya, tentu saja di rumah sakit onkologi, apalagi untuk anak-anak kan ya. Pasti kalau anak-anak tuh rewel apabila nggak ada orang tua juga ya Mbak ya. Dan juga untuk psikologis anak sendiri kan, kalau sendiri di kamar jadi kayak tidak ada teman, nanti malah rasanya spin, malah drop seperti itu. Tidak masalah, tidak apa-apa. Dan kita di sini satu pasien bisa ditunggu dengan satu pengunjung, satu yang menemani, tapi juga harus direpit dahulu ya kalau di sini gitu. Sehingga tidak membahayakan. Iya, tidak membahayakan orang lain. Jadi dua-duanya untuk penunggu dan juga pasien kita repit dahulu. Mungkin
mungkin tips-tips dok, tips-tips untuk orang tua dengan kasus mungkin tidak hanya kanker ya, semua penyakit mungkin yang menghadapi anak dalam menghadapi perawatan di rumah sakit itu kan seperti momok ya dok. Tips-tips untuk orang tua di luar sana seperti apa? Atau harus bersikap seperti apa ketika anak dalam kondisi sakit? Yang pasti yang pertama adalah sabar ibu-ibu. Hanya sabar dulu. Karena sebenarnya anak itu juga tidak mau di rumah sakit gitu kan ya. Jadi ya, orang tua memberikan dorongan positif kepada anaknya, biar dihibur anaknya, sama-sama sabar. Terus seperti enjoy aja Bu. Maksudnya enjoy saja ini. Ya memang harus diobati ya, tidak apa-apa diobati dahulu gitu. Terus tipsnya ya berikan anak situasi yang happy, harus happy terus gitu. Jadi dia bersahabat dengan anak tuh di rumah sakit. Apalagi kan kalau kemoterapi untuk anak kan nggak ini ya mbak ya, nggak cuma sehari, maksud saya kan nanti ada lagi untuk penyakit yang lain pun juga sama aja, harus 3 hari atau kan orang tua juga harus mendampingi, juga jangan ikut bete gitu. Kalau tuanya bete nanti anaknya juga ikut tidak nyaman di rumah sakit, malah nanti pengennya pulang, nanti malah pengobatan tidak selesai, tidak tuntas, nanti lebih berbahaya kepada anak seperti itu. Nah itu untuk orang tua di rumah, pastinya kita harus sabar dan percaya oleh tenaga medis yang sudah ada di rumah sakit, karena tentunya tim medis kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan terapi yang sudah ditentukan, dan pastinya aman untuk buah hati kita. Selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Usman. Dokter, apa resikonya bila kita salah memilih fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kemoterapi? Mungkin lebih ke salah ininya ya, salah dalam pemberiannya ya. Dalam pemberiannya itu ada efek samping yang tadi saya sebutkan tadi. Apabila tidak diberikan dengan tepat, tidak dosis yang tepat, lalu tidak steril juga, yang pasti ada efek samping yang bervariasi banyak sekali. Jadi mulai yang mual, yang muntah, kalau rambut rontok memang itu ya. Terus ada iritasi yang berat, iritasi di tempat suntikan, atau nanti bisa menyebar ke organ-organ yang lain seperti itu. Nah, jadi memang untuk pemberian kemoterapi ini memang harus diberikan dengan hati-hati, diberikan dengan yang di fasilitas yang sudah memang dia adalah ahlinya untuk kemoterapi seperti itu. Dan tentunya setiap fasilitas kesehatan pasti memiliki standarnya sendiri ya dok. Sendiri. Sehingga tetap ketika terjadi masalah harus kita kaji dulu apakah masalah itu benar dari salah dalam pemberiannya, salah dari mananya. Sehingga kita tidak bisa mencas bahwa ini adalah salah paskesnya seperti dokter. Untuk penjamin sendiri dok, nah ini pertanyaan baru ya dok, untuk penjamin yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Onkologi Solo ya dok, mungkin sedikit saya memberikan jawaban bahwa saat ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa pihak asuransi swasta, misalnya dari Admedika. Admedika itu mungkin sudah banyak provider rekanannya, dan juga Prima Sarana Jasa sudah berjalan, Tirta Medika, dan saat ini yang sedang proses bekerja sama kita ada dari Voltron. Seperti itu. Sudah lumayan banyak ya, Mbak. Sudah lumayan banyak, dan tentunya kita akan terus berkembang untuk menambah rekanan dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk sahabat-sahabat di rumah. Jadi jangan khawatir, kalau kita juga bisa dengan asuransi juga bisa. Dengan asuransi juga bisa. Mungkin seperti itu dokter. Kita
Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini membuat semua aktivitasku menjadi terbatas. Padahal banyak sekali agenda yang mengharuskan aku untuk keluar rumah, khususnya untuk pemeriksaan kesehatan. Tapi untungnya nih, rumah sakit tempatku biasa berobat memiliki program khusus namanya Halo Rumah Sakit Onkologi Solo, yaitu layanan telemedicine yang memudahkan pemeriksaan kesehatan yang dapat dilakukan dari rumah via online. Caranya pun cukup mudah. Pertama-tama, kunjungi halaman website rsos.co.id. Setelah masuk pada halaman website, klik thumbnail Halo RS Onkologi Solo. Lalu lembar Google Form akan terbuka. Pada page pertama, scroll hingga bagian bawah, masukkan alamat email dan klik tombol next. Pada page kedua, pilih layanan konsultasi, kemudian klik tombol next. Setelah itu, kita akan masuk pada page ketiga. Baca dengan seksama alur layanan Halo RS Onkologi Solo, pahami dengan benar alurnya, lalu klik kolom ya. Setelah memahami dengan baik dan klik tombol next. Pada page keempat, isi semua identitas pasien secara lengkap, mulai dari apakah pernah berobat ke rumah sakit, pilihan poliklinik yang dituju, nama, tempat, dan tanggal lahir hingga dokter yang dipilih. Untuk rencana tanggal konsultasi dapat dilihat pada jadwal yang telah tersedia. Jangan lupa untuk mengupload data diri seperti KTP atau boleh juga menggunakan SIM. Klik tombol next, selanjutnya kita akan masuk pada page kelima. Klik tombol persetujuan umum atau general consent, lalu submit. Rumah Sakit Onkologi Solo akan mengkonfirmasi terkait pendaftaran Anda untuk selanjutnya melakukan konsultasi telemedicine. Jadi Ibu, ini datanya sudah lengkap, sudah kami catat di medical record. Nanti resepnya kami kirim ke alamat Ibu. Demikian Ibu, selamat pagi. Cara yang cukup simpel untuk kita yang saat ini tidak bisa keluar rumah atau tidak memiliki waktu untuk datang ke rumah sakit. Dengan layanan Halo RS Onkologi Solo, saya jadi lebih mudah mendapatkan pelayanan medis. Terima kasih Rumah Sakit Onkologi Solo. Hospitable, easier, better. Halo sahabat Rumah Sakit Onkologi Solo dimanapun berada, tetap bersama kami di Cancer Education Channel. Dokter Iga masih dengan tema yang sama, membahas tentang pelayanan Rumah Sakit Onkologi Solo ya Dok. Betul. Kita lanjut, ini sudah ada beberapa penanya Dok. Dari Adrenata, dokter, apakah Rumah Sakit Onkologi Solo hanya melayani pasien-pasien dengan kasus kanker saja atau bisa melayani kasus-kasus umum juga? Silakan dokter. Tentu tidak hanya dengan pasien-pasien kanker ya di sini ya, karena di Rumah Sakit Onkologi Solo ini sudah banyak spesialis juga, spesialis yang lain ya, seperti penyakit dalam, paru, dan juga saraf gitu. Jadi di sini juga banyak poli dari beliau-beliau. Pasien-pasien juga tidak hanya kanker, ada yang dokter untuk spesialis neuronya, kontrol untuk stroke seperti itu dari penyakit dalam, kontrol untuk DM, tensi seperti itu, atau fungsi ginjal, fungsi hati yang bermasalah. Jadi tidak hanya untuk pasien kanker saja. Jadi sebetulnya cukup banyak kasus-kasus yang bisa kita tangani ya Dok? Iya, tidak hanya, dan untuk pasien rawat inap pun juga tidak hanya pasien cancer dan pasien kemo gitu. Tidak hanya ada untuk spesialis bedah
apendisitis, usus buntu seperti itu juga ada. Jadi tidak hanya kanker yang kami tangani. Oke, berarti dan memang banyak juga kasus-kasus dari selain kanker ya Dok, Iya. sejauh ini. Hanya saja mungkin kasus terbanyak kita dari Iya, pasien-pasien kanker. Dari paling banyak adalah pasien kanker. Tapi tidak menutup untuk pasien-pasien yang lain untuk datang. Oke. Untuk jam praktek dari dokter-dokter tersebut, Kalau untuk jam praktek dari dokter-dokter tersebut nanti kita bisa lihat di slide berikut ini. karena banyak sekali ya ininya jamnya dan ada juga yang harus dengan janji dahulu. Oke, dokter. Dan sekarang juga kita meluncurkan layanan baru ya Dok, yaitu layanan Iya. berbasis telemedicine. Iya. Jadi sahabat-sahabat di rumah di masa pandemi seperti ini tidak perlu bersusah payah datang ke rumah sakit Iya. jauh-jauh untuk bertemu dokter. Jadi dengan layanan telemedicine ini, sahabat-sahabat di rumah tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersusah payah untuk datang ke rumah sakit bertemu dengan dokter. Karena saat ini kami sudah melayani telemedicine, sahabat-sahabat cukup di rumah nanti bisa lewat video call dengan dokter spesialis yang dikehendaki. Iya. Cara pendaftaran pun juga cukup mudah, hanya menghubungi hotline kami atau bisa WA ke nomor pendaftaran kami di admisi. Nanti tim admisi akan mengarahkan sahabat-sahabat untuk bisa ke dokter mana, waktu yang dikehendaki kapan, dan bayi apa. Maksudnya menggunakan video call atau Zoom dan sebagainya. Seperti itu Iya, dokter. Jadi lebih mudah, lebih efisien ya. Lebih efisien waktu dok. Efisien waktu. Mungkin ada yang masih takut-takut untuk Betul, masih Ke takut rumah untuk sakit. datang ke rumah sakit. Bisa Atau juga. kebanyakan pasien kita itu juga dari luar kota dok. Oh iya, Dan sekarang itu kan memang sulit ya sulit kalau untuk mau masuk ke dalam ke kota sini. ya. Seperti itu, apalagi juga harus membawa hasil-hasil penunjang, Iya. misalnya rapid antigen dan sebagainya, mungkin membuat pasien-pasien itu jadi segan untuk Iya. datang, padahal mungkin dia sudah membutuhkan pelayanan dan konsultasi seperti itu. Dan untuk pemberian obatnya pun juga cukup mudah. Nanti dari dokter spesialis akan memberikan resep dan obat bisa langsung kita kirim ke alamat pasien. Seperti itu dokter. Jadi pasien cuma tinggal menunggu di rumah. Iya betul, tinggal di rumah saja. Ya, di rumah Satu aja. kali klik langsung jadi. Pertanyaan selanjutnya dokter. Ya. Dokter, apakah Rumah Sakit Onkologi Solo bisa melayani pasien dengan seaman bulan? Ini tadi juga sudah sempat kita bahas ya dok. Iya, kalau seaman di bulan itu lebih ke kadang ke spesialis THT atau ke bedah plastik ya di bulan. Tapi di sini kita belum ada untuk spesialis itu gitu. Tapi apabila ingin konsultasi dulu mungkin bisa ke spesialis bedah dahulu. Spesialis bedah. Ya, jadi nanti dari dokter spesialis bedah bisa diarahkan harus menuju kemana seperti itu. Tapi juga nanti dikonsulkan. Iya, nanti dikonsulkan dari sini. Baik dokter. Memang banyak ya dok pasien-pasien dengan kasus-kasus
tetap melanjutkan terapi sesuai dengan arahan dari dokter. Iya, dari dokter efeknya bagaimana seperti itu. Oke dokter. Selanjutnya dokter, tadi kita sudah sempat membahas di awal dok pelayanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Onkologi Solo. Iya. Salah satunya kemoterapi yang mungkin dari tadi sudah kita bahas Iya, tuntas ya dok. Ada juga pelayanan polisedek. Iya. Tetap masih rangkaian dari pengobatan kanker ya dok, atau preventifnya ya dok, lebih ke preventifnya. Mungkin bisa diceritakan dok, polisedek itu seperti apa dan pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan di sana seperti apa saja? Ya. Jadi untuk polisedek sendiri itu adalah poli untuk screening deteksi kanker. Nah, jadi nanti di poli itu dengan dokter umum, salah satunya saya, terus nanti klien datang, pasien datang, yang pasti yang pertama ditanyakan adalah keluhannya apa, keluhannya dulu apa. Kalau mau deteksi dini kanker, sebagai contoh aja ya ini, apabila pasien ada benjolan di payudara, seperti itu. Untuk benjolan di payudara, sebaiknya bagaimana, terus sebelumnya harus ke dokter siapa, seperti itu. Untuk selanjutnya saya juga harus menanyakan bahwa riwayat pasien sendiri dari keluarga, apa keluarga ada pernah yang ada tumbuh benjolan juga, pernah dengan sakit serupa atau dengan benjolan-benjolan di tempat lain, tumor di tempat lain seperti itu. Nah, untuk pasien yang tanpa gejala tetapi ingin ada faktor resikonya seperti keluarga, pernah saya kanker, ibu saya kanker payudara seperti itu. Saya bagaimana saya takut. Nah, kita bisa menyarankan pasien untuk sadari, periksa payudara sendiri. Kita berikan caranya, penjelasannya dan kapan jadi dilakukan seperti itu. Nah, untuk pasien dengan adanya riwayat keluarga, terus mungkin kita juga tanyakan pernah tidak rasa nyeri seperti itu di payudara kanan atau payudara kiri atau keduanya. Nanti kita bisa arahkan pasien harus bertemu dengan spesialis bedahnya seperti itu. Kalau dia keluhannya di bagian payudara, ini sebagai contoh saja. Nah, di polisedek ini juga apabila keluhan di ginekologi atau di bagian kewanitaan, kita juga bisa melayani IVA test ya untuk yang kanker cervix ya Mbak. Kita bisa lakukan itu. Nanti hasilnya sudah menjadi, nah nanti kita bisa lihat. Sebelumnya kita juga tanya dulu ada riwayat juga atau tidak, karena kan genetik yang cancer itu kemungkinan dari keluarga atau pernah ada yang kanker juga seperti itu. Nah, nanti apabila hasilnya adalah menunjukkan kemungkinan ini, tanda-tanda akan ada kanker seperti itu atau tumor, nah kita bisa arahkan ke dokter spesialis obstetrik ginekologi seperti itu. Berarti yang utama di polisedek ini tetap akan dilakukan screening ya? Iya, screening Screening menyeluruh. Iya. Dan selanjutnya dikaji ulang faktor risiko dari masing-masing orang yang pasien yang datang itu seperti apa? Iya, kita lihat jadi apa yang faktor apa yang memperkuat pasien ini harus segera ditangani. Misal nanti hasilnya dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut tidak didapat ada kelainan atau tidak ada faktor risiko, itu mungkin kemungkinan untuk ke arah kansernya kecil gitu. Iya, mungkin. Tetapi bila ada hasil yang abnormal seperti itu atau hasil kurang baik, maka akan langsung diarahkan ke dokter spesialis. Paling kalau yang tidak ada gejala seperti itu, kalau yang payudara yang kita sudah berikan penjelasan bagaimana sadari, tidak ada gejala, tidak ada keluhan, itu mungkin insya Allah untuk masih bisa aman-aman saja seperti itu. Tapi kalau untuk yang ginekologi tidak ada keluhan juga dan juga IVA tes aman, ya mungkin belum perlu untuk ke
dokter spesialis. Tapi kalau sudah mulai ada keluhan, ada banyak keputihan atau bagaimana, memang harus segera ke dokter spesialis supaya tidak terlanjur. Tidak terlambat. Iya, tidak terlambat. Berarti untuk preventif sangat baik ya dok. Iya. Polisedek. Polisedek harus. Oke dokter. Nah itu tadi untuk layanannya dok. Jam prakteknya sendiri seperti apa dokter? Jam praktek untuk Polisedek ini ya dengan dokter umum kita bisa di hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Setiap hari ya dok? Iya, Kecuali tapi hari Minggu. iya minggu kami tidak poli. Oke dokter, mungkin sahabat-sahabat di rumah sudah bisa menjawab pertanyaan. Tadi dari kita pengobatannya sudah, pencegahannya sudah. Terus tindak lanjutnya dok, untuk pasien-pasien kanker sendiri itu perlu tidak terapi paliatif? Pasien-pasien kanker pada tahap terminal mungkin pasiennya kan perlu dukungan keluarga, Iya. perlu juga terapi paliatif ya dok untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas hidupnya. Itu di Rumah Sakit Onkologi Solo apakah sudah bisa dilakukan atau berjalan dengan perawatan yang sudah dijalani saat ini? Jadi untuk terapi paliatif ya mbak ya, itu bisa di sini kita lakukan di sini. Jadi sebagai pasien-pasien dengan stadium yang sudah terminal, yang sudah istilahnya sudah mentok gitu ya mbak ya. Di sini kita bisa lakukan terapi paliatif tersebut. Ada nanti sembari kita dengan melakukan pengobatan, dan nanti ada terapi yang paliatif juga. Jadi berdampingan ya. Berdampingan. Mudah-mudahan hasilnya yang diharapkan Menjadi iya. Baik dokter Ika. Terima kasih dok atas penjelasan Ya, pagi terima hari kasih, Mbak ini. Eni. Sangat jelas sekali tentang pelayanan yang ada di Rumah Sakit Onkologi Solo. Mungkin dari apa yang sudah kita jelaskan bisa disimpulkan untuk teman-teman di rumah dok, sahabat-sahabat di rumah. Jadi untuk kemoterapi sendiri, untuk kemoterapi di Rumah Sakit Onkologi ini berjalan alurnya sangat easy ya, jadi gampang ya untuk masuk ke sini. Dari alurnya, cara pendaftarannya, jadi tidak perlu bingung, langsung saja ke admisi seperti itu. Dan di sini kita juga dari pelayanannya, bagaimana cara memasukkan obat, meminimalisir untuk terjadinya efek samping juga sudah kita lakukan. Dan saya pesan untuk yang sedang menjalani kemoterapi tetap semangat, karena dengan semangat itu insya Allah penyakitnya akan berkurang dan insya Allah hilang itu. Dan tidak perlu aktivitas dikurangi menjadi tidur-tiduran, karena kalau jadi tidur-tiduran terus jadi malah lemes ya badannya, jadi lemes. Nggak semangat ya? Iya, jadi nggak semangat. Tetap beraktivitas, makan makanan yang bergizi tetap, dan yang pasti harus kontrol dan juga kemoterapi sesuai jadwal, itu yang penting. Jadi jangan mundur terlalu lama, karena nanti efek dari obat kemonya tidak berjalan dengan baik. Yang penting hindari stres ya dok. Iya, jangan stres. Tetap harus safety. Iya, siap. Makasih dokter Ya. atas infonya, atas edukasinya. Sekian sahabat episode kita pada pagi hari ini. Tetap setia bersama kami di episode-episode berikutnya, tentunya dengan topik pembahasan yang lebih menarik. Kami undur diri dan selamat siang. Demikian sahabat, telah kita saksikan bersama serial edukasi dengan topik pelayanan kemoterapi Rumah Sakit Onkologi Solo. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung.
Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami tampung dan akan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Dan bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan memberikan like, share, komen, dan subscribe karena dukungan sahabat sangat berarti bagi kami. Kami segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel